Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, di video kali ini langsung aja aku akan sharing sama kalian seputar kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ1. Ya, jadi HP ini itu HP limbah dari Jepang ya. Ya, kalau istilah rada ngesopannya ya HP bekas dari Jepang. Ya, HP ini juga HP flagship dari Sony di tahun 2017. HP paling bagus, paling kastanya paling tinggi di brand Sony waktu itu. Kalau dari brand sebelah itu Samsung, ada Samsung S8, ada iPhone 8. Ya, HP ini tuh rada jadi kompetitor mereka lah. Dan di tahun 2021 ini kondisi bekas harganya udah ngedown banget, cuma 1,3 sampai 1,5 kalian bisa mendapatkan si mantan flagship. Yuk, kira-kira kelebihannya apa? Yang pertama, kelebihannya apa? Jelas dari segi desain. Ya, karena HP flagship nggak usah khawatir dari segi desain. Ini bener-bener terlihat premium menurut aku. Dari bagian depan, bagian samping, kanan kiri, dilihat dari atas, looknya bener-bener bikin mata itu bener-bener wah ini HP keren gitu. Terus desainnya juga ya mewah banget. Terus HP ini masih terlihat mewah di zaman yang kekinian sekarang. HP-nya tipis, bisa dibilang tipis, tapi ya ini HP dilihat enak coy. Dari samping kanan kiri itu kayak anti mainstream. Desainnya, looknya bener-bener kotak, nggak pasaran. Untuk build quality dari bahan metal nggak usah diragukan, HP-nya rapet, padet banget. Dan HP ini juga sudah memiliki sertifikasi IP68 tahan air. Intinya desainnya premium, udah itu aja. Ribet. Ya, next kelebihan yang selanjutnya ini dari segi layar ya. Dari segi layar ini pakai IPS LCD, tapi aku lebih akan mencondongkan lagi bukan dari resolusi yang 1080 Full HD atau apa, tapi lebih ke sudut pandang atau kayak apa, view angle lah kalau bahasa kerennya. Ini HP ini view angle-nya itu biasanya kalau HP rada murah itu kan view angle-nya rada ngeredup atau brightness dan warnanya rada berkurang yang pasti kalau dimiring-miringin. Tapi di HP ini enggak guys, warnanya bener-bener cukup flat, vivid banget, rapet banget. Dari sudut-sudutnya ini warnanya enak banget, jadi bisa dibilang HP ini itu layarnya kalau buat scrolling, buat melihat konten di HP ini itu enak banget di mata. Warnanya tajam banget, brightnessnya juga ngangkat. Ya kalau ngomongin teknologi banyak kelebihan di layarnya. Triluminous display, terus Reality Engine, terus apa namanya Corning Gorilla Glass 5. Oke, ini bahas selanjutnya kelebihan dari stereo speaker. Stereo speaker juga ini keren banget, serius. Ada dual speaker yang volumenya sama-sama ya, nggak tumpang tindih, volumenya itu sama-sama, kerasnya itu sama maksudnya. Dan menghadap ke depan ini posisi terbaik, dan stepnya ada 30 step volume. Kalian bisa langsung aja dengarkan. We got millions of reasons again. Dan kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi chipset. Ya, karena HP ini HP flagship dulunya, jelas pakai chipset yang kelas atas. Di zamannya flagship terbaik pakai Snapdragon 835 dari Snapdragon. Kalau yang Exynos atau MediaTek rada kurang lah, yang pasti Snapdragon lah ya, yang lebih terdengar nggak asing di mata, bukan di mata, di telinga. Kalau sekarang kan Snapdragon yang paling tinggi itu kan Snapdragon 888, kayak salep ya. Ya intinya di HP ini pakai chipset seperti ini buat medsos itu enteng banget. Kalau aku sebenarnya nggak game ya, tapi tetap aja aku rada
tetap tau lah ngerasain chipset kelas N3, kelas mid, kelas kakap, kelas HIC itu kalau buat medsos bedanya tetap kerasa guys, meskipun buat medsos. Kalau buat namanya enteng-entengan itu jelas bedanya di HP chipset ini, di HP ini, di chipset ini ribet banget ngomongnya sumpah. Itu berasa enteng, semut, lancar, halus, lembut. Aduh, apa ini? Waduh kacau. Ya intinya chipset ini Snapdragon 835 menurut aku chipset paling stabil ya. Dari segi performa, dari segi panas, dari segi lag-lagan ini misalnya kalau buat ngedit video itu kerasa banget. Chipset rendah itu berat banget, chipset yang limbah Jepang yang Snapdragon 810, 820 itu panas dan kadang overheat, tapi ini bener chipset yang paling bersahabat digunakan. Jadi kalau kalian pengen merasakan ala-ala limbah flagship, jangan cari di bawah Snapdragon 835, itu menurut aku rada nggak stabil dan banyak problem dari panas, lag, overheat, dan banyak lah pokoknya bla bla wis. Dan kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi kamera. Dari segi kamera khususnya perekaman video. Kalau foto HP zaman now udah cakep-cakep banget, ada night mode lah, ada bokeh lah, ada telefoto lah, ada ultra wide itu yang lebar. Oke, ini juga ada kelebihan dari segi tombol shutter kamera, ini khas banget HP Sony, mungkin buat motret ala-ala di bawah air mungkin apa ya. Dari segi kamera sebenarnya HP ini banyak banget tapi terlalu panjang untuk dijelaskan. Mungkin next aku akan bikin video yang ngebahas kamera HP ini aja. Dan dari segi perekaman video HP ini bisa rekam 4K di 60 fps juga bisa. Tapi di sini aku nggak bisa mencontohkan karena perekaman editing video aku belum support 4K atau 60 fps. HP ini berarti content creator banget, anjay. Dan untuk videonya bisa di setting stabilisasi super aktif atau dibikin standar aja. Itu dari segi kamera belakang. Ada tambahan lagi yaitu gila sih, slow motion di 960 fps. Ini khusus cahaya terang dan itu angle-nya yang pas banget. Cuma dan dari segi kamera belakang, kamera depan maksudnya, muka aja kelihatan, masa nggak tahu. Ya, ini bisa rekam mentok Full HD saja, Full HD. Dan untuk perekaman bisa mode stabilisasi aktif. Oke, dan ini adalah hasil dari kamera belakang di resolusi 1080 pixel dengan fitur stabilisasi yang sudah on. Sebenarnya tidak bisa 4K, cuma kalau di 4K itu stabilisasinya nggak aktif. Dan untuk hasilnya sendiri, untuk stabilisasinya cukup aktif banget dan bisa dilihat untuk gambarnya ini nggak guncang-guncang. Terus untuk sudut pandangnya jelas rada ke crop ya, karena stabilisasi itu kan nge-crop gambar. Coba kita tes untuk fokusnya. Cukup cepat. Dan kita tes untuk dynamic range warna langitnya. Kita tes lagi untuk sedikit yang backlight. Yo. Dan ini adalah hasil dari kamera depan videonya di resolusi 1080 pixel dengan fitur stabilisasi yang sudah aktif. Bisa dilihat untuk gambarnya minim guncang-guncangan. Yo, ini di cahaya yang sedikit rada teduh di bawah pohon. Ya, videonya juga cukup bagus lah ya, nggak ada guncangan. Stabilisasi di kamera depan itu jarang banget dan ini bisa dilihat dari kualitas mikrofonnya bagus banget. Yo.
Ya, setelah melihat kelebihan bisa dibilang HP ini worth banget ya untuk dibeli dengan budget bekasnya cuma 1,3 juta. Tapi sekarang tinggal kekurangannya guys. Kekurangannya HP ini yang pertama jelas nyarinya susah. Terus ya HP ini ditambah lagi jaringannya nggak stabil, ditambah lagi rawan blokir image seperti yang aku gunakan ini udah wifi only karena keblokir. Dan slotnya single SIM jelas, tapi single SIM ya udah takdir dibuatnya single SIM. Baterainya juga kecil guys, 2700 mAh. Jadi dengan baterai segini di tahun 2021, tren baterai udah di atas 5000 mAh, 6000 mAh. HP ini nggak bisa diandalkan banget buat hidup-hidup jangka panjang. Dan HP ini juga rada panas. Setelah aku coba-coba, kalau buat game ya, buat game itu panas dan panasnya menghantar banget karena ini bodinya dari bahan metal. Meski panasnya nggak sepanas Snapdragon 820, 810, tapi HP ini tetap aja termasuk panas. Dan kekurangannya selanjutnya dari segi rasio layar, bukan kualitas tapi rasio. Ya mungkin orang sekarang bilang HP yang seperti ini dagu lebar atas bawah itu nggak kekinian ya, kurang lega juga sih, rasional, reliefnya kurang lega, kurang panjang, kurang memuat konten yang banyak. Oke, saatnya closing. Jadi apakah HP ini recommended dibeli dipakai di tahun 2021? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Ya, kebutuhan orang itu beda-beda, apa yang dicari itu beda-beda. Dan kalau kalian misalnya butuh HP dengan recording video yang bagus dengan budget pas-pasan, atau kalian pengen ngerasain ala-ala flagship, mantan flagship, ya selamat mencari HP ini, semoga dapat dengan kondisi yang bagus. Selebihnya silakan tulis di kolom komentar dan bye.